Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam renungan harian Selasa 22 November 2021. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat untuk memuji, menyembah, bahkan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Baiklah, kita mengawali hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Sebelum kita lebih dalam untuk mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan yang memberkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, sebelumnya kami rindu mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu yang sungguh-sungguh akan mengubahkan kami, firman-Mu yang memperbaharui paradigma kami. Kami memiliki sudut pandang Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan. Urapi kami, penuhi kami Tuhan, sehingga kami memiliki hati yang taat sepenuhnya kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita hari ini adalah manipulasi agama demi kekuasaan. Nas kita tertulis di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 33. Mari kita membuka kitab kita bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu. Yerobeam memulai ibadah baru. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana, lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban.
Sudah duduk, lupa berdiri. Itulah mentalitas yang dimiliki sebagian orang. Setelah mengecap kenikmatan, ia enggan melepaskannya. Mengapa? Sebab hidup yang ditopang dengan segala fasilitas istimewa terasa nikmat dan sayang kalau terhenti. Sebenarnya Yerobeam tidak akan turun tahta. Tuhan sendiri memberi kepastian dan janji bahwa kepemimpinannya akan berlanjut, asalkan ia taat dan setia kepada Allah dengan sepenuh hati. Tak tanggung-tanggung, kerajaannya akan dibuat seperti Daud. Semua itu terbukti saat dirinya diangkat menjadi raja. Apabila ditinjau dari tujuannya untuk memperkokoh kerajaannya dan menyatukan umatnya, tindakan Yerobeam sangat tepat dan merupakan bukti bahwa ia mempunyai pandangan yang luas dan jauh ke depan. Namun bila ditinjau dari bagaimana cara ia mencapai tujuan tersebut, Yerobeam sudah melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal dan komprehensif. Ia mempertahankan kekuasaan sosial dan politik dengan memanipulasi kerohanian bangsanya. Rakyatnya tidak hanya dibawa kepada jalan yang berdosa, namun dosa mereka pun adalah dosa yang terstruktur dan terkontrol oleh lembaga politik yang sah. Betapa mengerikan apa yang dilakukan oleh Yerobeam. Latar belakang Yerobeam adalah anak seorang pegawai istana biasa. Jika ia sekarang menjadi raja, itu bukti bahwa Allah sungguh berdaulat atas sejarah manusia. Allah pun sudah berjanji bahwa keluarganya akan dibangunkan seperti keluarga Daud jika ia setia kepadanya. Mengapa ia harus khawatir bahwa rakyatnya akan meninggalkannya saat mereka harus pergi ke Yerusalem secara berkala untuk beribadah? Tidakkah ia sudah mendengar dan melihat bahwa Allah akan memecahkan kerajaan Israel menjadi dua karena ketidaktaatan Salomo? Mengapa ia tetap melanggar perjanjian yang pernah dibuat Allah untuknya? Jawaban dari semua pertanyaan itu adalah seluruh peristiwa menakjubkan yang baru saja terjadi yang ia alami ternyata tidak membuat iman dan pengenalannya terhadap Allah menjadi mendalam atau berpusat kepada Tuhan. Lalu mengapa Yerobeam mengabaikan janji Allah? Rasa khawatir dan takut kehilangan kerajaan dan kekuasaan menghantui-nya. Dalam benaknya, jika umat pergi ke Yerusalem mempersembahkan korban, jangan-jangan mereka berbalik dari tidak lagi setia. Umat akan mendukung Rehabeam dan balik menyerangnya. Kekhawatiran itu melahirkan tindakan manipulasi agama. Ia membangun mezbah penyembahan berhala di dua tempat agar umat Israel tidak lagi pergi ke Yerusalem. Tapi ia mengangkat sendiri imam-imam yang akan bertugas di sana. Yerobeam membawa umat Israel makin berdosa di hadapan Tuhan. Kejahatan yang dilakukannya dengan cara membelokkan kebenaran, dengan terang-terangan umat diajak memulai ibadah dan penyembahan baru kepada buatan tangannya sendiri, bukan kepada Allah. Zaman sekarang ini bukan hal jarang lagi jika kita melihat pemimpin menyalahgunakan kekuasaannya dengan memanipulasi agama. Tujuan utamanya hanyalah kekuasaan yang dibungkus dengan hal-hal yang bersifat keagamaan. Mereka tidak pernah memikirkan kebaikan atau kesejahteraan rakyat selain dirinya sendiri, keluarganya, dan orang-orang yang mendukungnya. Pemimpin yang berani memanipulasi agama akan sangat mungkin melakukan hal jahat lainnya. Karena itu, berhati-hatilah dalam memilih pemimpin, dan juga berhati-hatilah jika kita dipercaya menjadi seorang pemimpin dimanapun kita berada. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur
Engkau memberkati kami dimanapun saat ini kami berada. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang mengajar kami, bahkan firman-Mu yang membawa kami semakin kami mengalami pencerahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik bagi setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Kami percaya Engkau menyertai kami dalam seluruh aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan membimbing kami, bahkan kami percaya Tuhanlah menjadi sumber dari pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk melakukan seluruh aktivitas kami dengan penuh semangat. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.